Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana sih sebetulnya hukumnya kita mengucapkan selamat Natal? Gitu, karena kan walaupun banyak orang kan hanya mengatakan itu kan hanya ucapan saja gitu, tapi sebetulnya kita diperbolehkan atau tidak sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Baik ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, ini pertanyaan paling depan, yaitu bagaimana hukumnya kita mengucapkan selamat hari Natal. Ini nanti pendapat berbeda-beda. Akan tetapi kita sekarang kembali kepada yang Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah Ta'ala, bahwa untuk urusan yang salah kita jangan mengucapkan selamat. Karena dengan ucapan selamat ini berarti kita sudah mengangkat, sudah memberikan support bahwa dia adalah dalam keselamatan. Selamat merayakan ya hari raya agama mereka ini. Nah, sedangkan kita sudah tahu bahwa ini adalah kesesatan, dan ulama juga mempunyai pendapat yang jelas bahwa mengucapkan ini adalah hukumnya tidak dibolehkan. Jadi kalau memang kita mau tegas ya Bu, kan nanti pendapat beda-beda deh tuh ya. Habis gimana dong, kita nih bos kita bingung jadi nggak enak ya. Nah ini masalahnya adalah masalah perasaan. Perasaan tidak bisa dimasukkan ke dalam hukum. Jadi kalau hukumnya udah nggak boleh, nah kita tinggal cari cara deh gimana caranya supaya kita tidak mengecewakan orang, tetapi kita tidak menyinggung Allah. Jangan sampai kita melanggar yang udah Allah cemburu, Allah sudah marah kepada mereka, tiba-tiba kita datang bilang selamat kepada mereka. Di mana kamu? Di mana wajah kamu? Di mana prinsip kamu? Kamu datangi mereka, kan begitu ya? Bukan begitu ibu-ibu? Begitu enggak? Begitu kan? Ya ini saya jawab tegas ya, karena ini pertanyaannya seperti ini, maka saya jawabannya ya begini, supaya saya tidak disalahkan nanti di sana oleh Allah. Ya, kita tidak boleh tiba-tiba datang kepada yang Allah sudah tidak setujui. Kamu salah, kita datang selamat ya. Apakah kita punya prinsip namanya gitu. Jadi yang kita pikirkan di sini adalah bagaimana menurut Allah. Jadi bukan menurut orang, bukan menurut siapa-siapa, tetapi menurut Allah. Nah, jadi menurut pendapat saya mengikuti ulama-ulama terdahulu kita yang sudah berprinsip bahwa kita tidak boleh mengucapkan kata selamat hari Natal. Ya, paham nggak ibu? Ya mudah-mudahan ini bisa diterima, walaupun mungkin agak sulit ya bagaimana sih nerimanya, tapi terima dulu di hati kita, terima dulu. Soal nanti tekniknya bagaimana ibu atur aja, tekniknya bagaimana, tapi terima dulu bahwa kita nggak akan menyinggung Allah dengan datang kepada orang yang salah, orang yang sudah dikatakan oleh Allah kamu jadi kafir, kamu keterlaluan, kamu tega. Dalam ayat-ayat banyak sekali. Sungguh kata Allah telah menyakitkan aku orang yang mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu adalah ibnullah. Ada lagi yang bilang begitu. Mereka mengaku anaknya Allah dalam Quran yang lain, ayat yang lain. Nah, jadi Allah itu bilang menyakiti aku, mereka. Sungguh telah kafir dengan nyata mereka yang mengatakan begini. Nah, jadi sekarang kita tiba-tiba datang mengucapkan selamat kepada mereka, ini tidak bisa. Jadi tidak ditolerir di dalam agama Islam. Mungkin ibu-ibu nanti punya pendapat yang beda-beda, itu terserah kepada ibu-ibu, tetapi bagi saya jawaban saya ini mudah-mudahan bisa diterima. Ya. Ada lagi, Ibu? Insyaallah kita masih punya waktu. Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ingin bertanya. Ya.
apakah dibolehkan dalam hukum apabila kita menyediakan kuburan untuk diri kita ataupun keluarga kita? Hanya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini pertanyaan bagus ya. Di luar dugaan, apakah boleh tuh kita menyediakan tanah pekuburan untuk diri kita dan untuk keluarga kita? Selama tidak mubazir, umpama kayak orang dulu tanahnya kan luas. Jadi kuburan dulu belum ada pekuburan, ya. Jadi nanti keluarganya akan dikubur di sini, ibunya nanti di sini, bapaknya di sini, itu boleh saja di belakang rumah dulu. Ya, hukumnya tidak salah. Tetapi kalau sudah ada pekuburan, maka itu lebih baik di areal pekuburan. Pekuburan di sini adalah tempat pekuburan umum. Tempat pekuburan yang tidak mengeluarkan biaya yang besar sampai nantinya jadi mubazir. Sedangkan keperluan lain masih lebih banyak. Misalnya ada saudara yang susah, ada keponakan yang yatim, pengen sekolah, nggak punya uang, tapi dia punya uang banyak untuk keperluan keluarganya saja. Beli kuburan, beli areal yang mahal, dan lain sebagainya. Tentu saja itu termasuk mubazir. Itu termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita tidak akan ikut-ikutan dengan orang walaupun uang kita banyak, nggak punya anak. Misalnya ibu nggak punya anak, bapak-bapak nggak ada anak, uang banyak buat apa? Saudara nggak punya, ya udah nanti kita beli kuburan aja untuk kita berdua, karena kita saling mencintai sehidup dan semati. Kita beli kuburan yang mahal, kita bayar dari sekarang. Ini salah. Uang itu alangkah baiknya kalau kita belikan atau kita berikan kepada orang yang membutuhkan, yang akan mengalir, akan berjalan manfaatnya kepada manusia, kepada orang banyak. Itu akan menjadi areal kuburan terindah buat kita. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tahu bagaimana caranya beli kuburan yang indah, bayar uang dengan harta kita, bayar, beli masjid, bikin musola, perbaiki masjid musola yang bocor, sekolah-sekolah yang rubuh di kampung. Berapa banyak kalau kita melihat jembatan runtuh di daerah, anak-anak sekolah turun ke kali. Kalau kalinya nggak banjir, kalau kali lagi banjir, mereka muter jalan jadi jauh luar biasa mau sekolah. Jembatan bertahun-tahun nggak ada yang dandanin, tapi beli kuburan miliaran. Di dalam kubur nanti ada apa? Ada apa dalam kuburan kita yang atasnya indah itu? Yang penting saya mau tanya ibu bapak, atas apa dalam? Sekarang kalau mau dalamnya indah, bukan lobangnya kita pesan yang gede nanti. Kalau saya mati, Pak tukang gali kubur, tolong gali kuburan saya yang gede, jangan sempit. Kasih lampu penerang, kasih pasang AC dan lain sebagainya. Bukan itu, karena itu tidak bisa diterima oleh mayit. Tubuh mayit udah berbeda nanti ketika di tanah. Bagaimana? Beli kuburan yang indah di dalamnya dari sekarang. Berikan kepada anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang mau sekolah nggak mampu. Di kampung kita pasti banyak itu. Kita kirim uang kita ke sana. Kita nggak punya anak, oh ini dia untuk masa depan kita. Kirim ke sana, kirim, cari uang, kirim. Berbuat baik. Orang yang susah juga di sini banyak. Berapa banyak orang yang sakit nggak bisa berobat, kita kasih dia, kasih tanpa setahu orang lain. Hanya Allah yang tahu. Ini kita lagi membangun kuburan kita, lagi beli areal kuburan yang indah. Beli, Allah nanti yang akan membuatkan buat kita. Nah insya Allah jadi ibu tidak salah memilih bapak-bapak biar uangnya banyak, simpenan banyak, nggak punya keturunan. Jangan takut, nggak punya keturunan kita bagaimana? Banyak keturunan kita. Kalau ibu mau bikin keturunan bukan cuman anak keturunan kita. Nabi Nuh anaknya satu-satunya nggak beriman ternyata. Istrinya nggak beriman.
Udah akhir baru dia tahu bahwa anak dan istrinya membangkang, nggak mau ikut naik kapal. Karena kapal ini adalah kapal membawa orang mukmin yang akan selamat. Di luar sana orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Nuh, mereka akan hanyut. Kata anak istrinya, tidak mau ikut. Anakku, istriku, ikut masuk ke sini. Kenapa kamu berdua nggak mau ikut? Apa kamu nggak percaya sama Allah? Tidak, wahai ayah, kami nggak percaya. Naik, nanti akan datang bencana banjir. Oh, aku akan naik ke atas. Bukit itu juga akan hanyut, kata Nabi Nuh. Oh, aku akan naik ke bukit yang lebih tinggi lagi. Turunlah firman Allah, ya Nuh, tinggalkan mereka berdua. Sesungguhnya mereka adalah bukan ahlimu. Ya Allah, bagaimana aku tinggalkan mereka? Sedangkan mereka adalah anakku dan istriku yang aku cintai, ya Allah. Tidak, wahai Nuh. Dia memang anakmu dan istrimu, tetapi dia bukan ahlimu. Tinggalkan. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Bayangkan, ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi Nuh tidak ada keturunannya. Anaknya, istrinya hanyut dalam keadaan kafir. Jadi kita alhamdulillah punya iman, punya Islam. Nggak rugi, biar nggak punya anak, nggak apa-apa. Kita bakal dikasih anak nanti di dalam surga. Asal kita redho dan ikhlas menerimanya. Berbuat baiklah kepada anak orang. Insya Allah anak orang ini akan menjadi anak-anak kita di surga. Itu yang perlu. Jadi kalau kita punya uang, jangan beli kuburan yang indah, jangan beli kuburan yang mewah. Itu pasti ada unsur riak-riak juga. Pasti ada unsur kepengen dipuji orang, kepengen dilihat orang. Kita jangan. Jadi berkeadaan iqtisad, kata Nabi, bersederhana, itu paling dicintai oleh Allah. Jadi apa saja yang sudah ada terserah kepada orang yang hidup, nanti akan kubur kita di mana dan di mana mati kita nggak tahu. Kamu tidak tahu di bumi mana kamu akan mati. Kita nggak tahu. Di mana aja kita boleh mati. Yang penting kita mati dalam ridha Allah. Insya Allah mudah-mudahan pertanyaan Ustadz Najib ini bisa kita analisa bahwa kita sebaiknya tidak membeli areal kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan Pak Najib tadi, Iya. Ustazah, masalah di sini kuburan tuh mahal di sini. Kuburan tuh di sini kita karena nyampur, biar Islamic Center, terus kita juga ada yang di mana di Anaheim, itu kita ada yang punya orang Islam sebelah mana, itu mahal kuburan di sini. Itu sekitar sampai 8.000. Bisa gitu loh ya. Tapi di sini kita orang Islam juga punya sebenarnya. Di daerah Pamdel. Daerah Pamdel punya khusus orang Islam, ada masjidnya, ada apa. Dan murah. Nah, kebanyakan orang memilih yang mahal dengan alasan karena dekat kalau di Jarrah. Kalau di Pamdel ini terlalu jauh gitu loh Jarrahnya. Karena sebenarnya kuburan Islam semua itu. Kalau yang di Pamdel. Nah, gimana nih Ustazah nih? Terima kasih. Dan ada lagi yang kedua, masalah tadi Natal di dalam surat Maryam kalau nggak salah ya, ayatnya lupa berapa, tapi di Isa berkata, kalau nggak salah Isa bilang katanya suruh peringati hari kematiannya, kelahirannya, kebangkitannya. Kalau nggak salah surat Maryam ya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sediakan sedikit waktu untuk menjawab. Yang pertama ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah masalah kuburan. Jadi kuburan ini kalau ada yang mahal, ada yang murah. Itu tergantung bagaimana kemampuannya orang. Tapi kalau dia mau beli yang murah, dia dikuburkan, arti bukan beli. Dia siap untuk dikuburkan di tempat mukmin, orang mukmin. Kuburan orang muslim itu lebih baik daripada dia membaur dengan orang yang lain. Kalau memang ada pilihan,
Kenapa kita tidak memilih yang muslim saja? Walaupun dia murah, jauh. Kalau kita nggak ziarah setiap saat, kita bisa hanya kirimkan doa. Nanti sekali-kali ziarahnya ke sana. Gitu. Nah, jadi kalau yang mahal bagaimana? Keuangan kita kan jadi mubazir kalau untuk membayar kubur. Kalau memang ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan, apa boleh buat? Oh, harus membayar. Ini adalah suatu tatanan di suatu negara. Jadi peraturannya begini, sampai 8.000 US dollar. Nah, ini bagaimana? Kalau nggak ada pilihan, kita harus membayar. Kita harus siap jadi warga negara yang baik, mengikuti peraturan. Ya kan? Tapi kalau memang ada pilihan, kenapa kita memilih yang mahal? Kalau memang ada kuburan yang murah, itu nantinya kan jadi mubazir. Begitu ya, pertanyaan yang pertama. Tinggal Anda sendiri yang memutuskan. Yang kedua adalah bagaimana Isa itu berkata supaya dia diperingati hari kelahirannya, hari kematiannya, dan hari kebangkitannya. Jadi maksudnya bukan begitu. Bukan diperingati hari kelahirannya, dirayakan artinya maksudnya diperingati di sini. Bukan itu. Jadi Nabi Isa itu keberadaannya dari kelahirannya, kemudian ajarannya diberikan kitab oleh Allah Ta'ala, dan kemudian nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar, itu harus menjadi peringatan bagi kita. Begitu. Sekarang saya bacakan ayatnya sedikit karena masih ada waktu. Boleh bacakan ayatnya? Dalam surah Al-Maidah, dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kamu itu berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah kamu telah berkata kepada orang-orang ini supaya mereka itu mengambil dirimu dan ibumu untuk dijadikan Tuhan selain aku? Kata Allah begitu. Ditanya tuh dia oleh Allah. Kemudian Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Wahai Allah, Maha Suci Engkau, kata Nabi Isa, ma yakunu li aqul, enggak mungkin aku berkata seperti itu ya Allah. Ma laisa li bil haq bihaq, apa itu adalah sesuatu yang tidak hak bagi aku. In kuntu qultuhu, kalau emang aku ngomong begitu, faqad alim tahu, pasti engkau lebih tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, sedang aku tidak tahu apa yang ada pada engkau ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui segala yang rahasia. Ma qultu lahum illa ma amartani, diteruskan lagi oleh Nabi Isa, apa yang aku katakan kepada mereka adalah apa-apa yang kau perintahkan kepada aku. Ani abudullah rabbi wa rabbakum, bahwasanya kalian ini harus menyembah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu sekalian. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi di kalangan mereka ketika aku berada masih hidup. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, dan ketika engkau wafatkan ya Allah, artinya dalam tafsir engkau angkat ke langit, maka engkau adalah Tuhan yang mengawasi mereka, orang-orang manusia-manusia yang ada di sekitarku ini. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan sesungguhnya engkau ya Allah atas segala sesuatu itu amat menyaksikan. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, kalau engkau mau menyiksa kepada mereka yang salah itu, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu ya Allah, silahkan saja. Wa in taghfir lakum fa
fa innaka antal azizul hakim. Dan kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana. Jadi ini ibu-ibu separuh saya bacakan, kalau kita mau terus panjang. Jadi banyak sekali firman-firman Allah Ta'ala yang menegur kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam tentang ini, dan mengingatkan kepada kita bahwa Nabi Isa itu sejak lahir masih bayi bisa ngomong. Waktu lahir Nabi Isa dibawa oleh ibunya ke kalangan orang-orang masyarakat yang tahu, yang kenal mereka. Maka ibunya Maryam ini memang sudah terkenal orang yang suci. Maryam gak mungkin dijamah oleh laki-laki. Maka dikatakan Isa ini adalah anaknya Allah. Isa pasti anaknya Allah. Allah katakan sebenarnya Isa itu adalah ditiupkan oleh malaikat Jibril ruh ke dalam perutnya Maryam, sehingga jadilah Nabi Isa seorang anak manusia yang tidak ada ayahnya. Tanpa ayah bisa jadi manusia. Kok bisa ya begitu? Kok aneh bener, nggak ada ayah bisa jadi anak. Apakah dia bukan anak Tuhan? Kata Allah, kenapa kamu segitu susahnya? Bukankah Adam alaihissalam itu, Adam itu bapak kamu, aku jadikan tidak ada bapaknya dan tidak ada ibunya. Bukankah Adam lebih susah daripada Isa? Isa masih ada ibunya. Adam nggak ada ayah, nggak ada ibunya. Bisa jadi manusia kalau aku mau. Nah, jadi ini merupakan renungan lagi bagi kita orang yang beriman. Tetapi orang kafir, ketahuilah ibu-ibu dan bapak-bapak, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah kamu mau kasih dia peringatan orang kafir? Nih, lihat nih. Nih, lihat nih buktinya nih. Dalil-dalilnya, segala bukti-bukti yang ada di alam semesta. Atau kamu tidak mau ingatkan mereka? Kamu peringati atau kamu tidak peringati? La yu'minun. Mereka nggak bakal beriman. Jadi mereka, orang kafir itu sudah ditutup oleh Allah Ta'ala. Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun alim. Allah sudah menutup hati mereka, mata mereka, pendengaran mereka. Allah sudah tutup. Dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Bagi orang yang tidak mau beriman pada Allah, nggak percaya kepada Allah, ingkar kepada apa yang Allah sudah katakan, Allah udah bilangin, Allah udah terangin sebegitunya, tapi tetap saja dia tidak percaya, membangkang, membandel, dan tetap dia bangga akan kesalahannya, maka orang ini diancam oleh Allah akan azab yang sangat pedih. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah dijadikan oleh Allah termasuk dalam golongan orang-orang beriman, percaya kepada ajarannya, tunduk kepada perintahnya, mau menjauhi larangannya, kepengen selamat di dunia, kepengen selamat di akhirat. Insya Allah kita akan selalu menempuh jalan ini, dan insya Allah kita selalu yakin tidak goyang, nggak pernah terpengaruh oleh apapun. Semoga Allah Ta'ala memberi ampunan kepada dosa-dosa kita. Terima kasih kepada Ustadz. Sebelum kita tutup dengan doa, ada sedikit pengumuman. Karena pengumumannya terkait, jadi saya umumkan sebelum penutup insya Allah. Bapak, seperti Ustadz sampaikan tadi bahwa kita mesti, Ustazah, seperti Ustadz sampaikan tadi bahwa kita mesti belajar Quran. Kalau udah seperti kita ini, kita udah ABG. ABG tak, Bu? Angkatan baru gocap. atau apa namanya, balita baru 50 tahun. Jadi yang seperti Ibu sampaikan itu, belajar yang bisa bermanfaat bagi hidup kita seterusnya adalah belajar Al-Quran. Kita nggak perlu belajar matematika, udah useless. Kita belajar manajemen, useless. Kita belajar main gitar, nggak akan jadi penyanyi Hollywood, kan? Belajar Al-Quran. Insya Allah apa namanya, Pak Siskandar membuka menyediakan tempatnya untuk belajar Al-Quran bagi Bapak Ibu. Mungkin seperti Ustazah sampaikan, mungkin kita malu karena dengerin anak-anak kita, wah udah gocap gini baru belajar Quran. Nah, Ustadz
Siskandar menyediakan tempat. Jadi jam 5 sore di rumahnya beliau hari Minggu mau belajar Quran dari Alif Bata atau mau belajar tajwidnya bagi yang udah lancar, beliau menyediakan tempat dan waktu sambil minum kopi, makan mendoan dan seterusnya insyaallah. Juga kalau Bapak Ibu punya waktu setiap Sabtu kita jam 5 sore udah ada di sini. Bapak Ibu yang mau belajar atau juga yang mau mengajar, mau beramal jariah, silakan datang jam 5 sore. Kita jam 5 sampai jam 7 kita punya waktu 2 jam bisa untuk belajar Al-Qur'an sambil anak-anak kita sekolah, sambil menunggu Ustadz Najib, Ustadz Said atau Ustadz yang lainnya ngajarin kita bisa belajar Quran. Jadi insya Allah ada yang volunteer mengajar, ada yang mau datang untuk belajar insya Allah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa baca Quran insya Allah. Terus kalau tidak punya waktu ke rumahnya Pak Sis, tidak punya waktu ke tempat ini, masih ada lagi, ada yang lewat Skype Ibu, lewat telepon. Itu ada banyak yang sukses alhamdulillah. Ada yang dari Indonesia datang ke sini tidak tahu Alif Bata, belajar lewat Skype Ibu, belajar lewat Skype. Sekarang dari Alif Bata, terus kemudian belajar ngelancarin, terus kemudian belajar tajwid, sekarang jadi gurunya. Tuh Bu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa baca Quran insya Allah. Mudah-mudahan seperti Ustazah sampaikan bahwa inilah yang akan nemanin kita nanti di akhirat. Bacaan Quran ini bukan belajar manajemen, bukan belajar matematika, bukan belajar fisika dan seterusnya insya Allah. Jadi tidaklah. Nah kalau kita bilang sibuk, semua orang sibuk, tergantung time management ya. Kita punya waktu, saya punya waktu 24 jam cuma untuk ngurus 1 istri 3 anak. Barack Obama juga punya waktu 24 jam ngurus negara sedunia Bu. Bisa apa fungsinya? Kuncinya time management. Nah seperti kita di surat favorit kita, surat Al-Asr, Allah bersumpah sama kita demi waktu. Nah, waktu itu penting. Bagaimana kita ngatur waktu kita. Jadi insya Allah semua orang insya Allah kalau kita mau mesti punya waktu. Kuncinya adalah mau. Jadi insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Ustadz Siskandar juga oleh pengajian kita untuk bisa belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya ketika kita meninggal, mudah-mudahan kita udah punya tabungan bacaan Quran kita, hafalan Quran kita insya Allah. Amin. Sebelum kita tutup, kita tutup dengan doa dari Ustazah insya Allah. Sebentar. Ya. Oh, mau tanya? Boleh? Oh boleh. Ya. Boleh. Malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung Ibu di sini kan jarang-jarang ketemu ya Bu. Saya sedikit mohon penjelasan Ibu tentang surat Maryam, surat 19 ayat 15 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Mohon dijelaskan Bu itu yang artinya kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali tadi pertanyaannya lepas, tetapi ini pertanyaannya sudah menjurus kepada ayat yang jelas. Baik, saya bacakan lagi yang tadi Bapak bacakan ayat surah Maryam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alaihi yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kan gitu ya. Dan salam sejahtera atasnya pada hari dia dilahirkan dan pada hari kematiannya dan pada hari dia dibangkitkan. Jadi ini adalah suatu bahasa yang dalam dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirangkaikan di dalam Al-Qur'anul Karim
ada 3 waktu di sini, ada 3 kurun waktu untuk Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama adalah hari di mana dia dilahirkan. Itu kesejahteraan ada di situ. Karena ibunya Isa alaihi salam ini, Maryam, itu karena dia wanita yang suci, selalu Allah mendekati dia. Karena dia selalu dekat kepada Allah, Allah pun dekat kepada dia. Maka ketika dia mau melahirkan, dia menghadapi kesulitan. Dia menghadapi kesulitan karena dia sendirian. Dia menjauh dari masyarakat sebab dia hamil. Tidak ada suaminya. Maka kemudian Allah menurunkan malaikat Jibril untuk memerintahkan kepada Maryam ini, menyarankan kepada Maryam supaya berpegangan kepada pohon kurma ini yang ada di situ. Kemudian kamu tarik kurma ini, nanti kurma itu akan berjatuhan buahnya. Jadi berbarengan ketika Nabi Isa lahir dengan mudah, Maryam lagi merasa kesakitan, kata Maryam alaihissalam, ya Allah, aku rasanya seperti mau mati saja, kata Maryam begitu. Sakitnya luar biasa, daripada nanti aku menanggung perasaan tidak enak kepada masyarakat, anak ini lahir, kemudian tidak ada ayahnya, bagaimana ya Allah? Maka kata Allah, turun malaikat Jibril, pegang ini ya Maryam, karena sesungguhnya anak yang akan lahir ini adalah akan menjadi seorang nabi, akan menjadi seorang rasul, dan dia akan diberikan mukjizat di dalam kehidupannya. Dia akan mempunyai kehebatan kalau dia bisa menyembuhkan orang sakit, dan dia bisa menghidupkan lagi orang yang mati atas izin Allah. Itu kehebatannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kesejahteraan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa ketika dia lahir. Kemudian juga di hari kematiannya, bahwa Isa bin Maryam ini sebenarnya tidak mati seperti kita dicabut rohnya. Isa ini adalah diangkat oleh Allah ke langit. Sampai saat ini Nabi Isa masih hidup. Dia belum mati seperti orang-orang yang lain, dicabut rohnya. Nabi Isa tidak. Disembunyikan, disimpan oleh Allah Ta'ala di tempat yang aman, di tempat yang memberi kenikmatan kepada dia. Itu caranya Nabi Isa dimatikan oleh Allah. Di hari kematiannya ada caranya, ada ceritanya. Dan kemudian juga ketika dia dibangkitkan dalam keadaan hidup, dihidupkan lagi, tentu saja itu sesudah dimatikan. Jadi ketika hari kiamat datang, manusia itu akan merasakan atau mendapatkan 3 gejolak. Pertama, ada goncangan. Ketika sangkakala pertama ditiup, terjadi goncangan. Bumi pecah. Kemudian gunung-gunung berterbangan, langit runtuh. Sangkakala kedua ditiup, mematikan. Semuanya yang hidup menjadi mati. Maka disitulah Nabi Isa dimatikan oleh Allah. Semuanya mati. Dan sangkakala ketiga ditiup, dibangkitkan kembali 3 unsur yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di alam semesta ini, yaitu 1 manusia, 2 jin, yang ketiga syaitan. Jin, setan, dan manusia dihidupkan kembali, berdiri mereka masing-masing. Yang dikubur, yang mati dimakan ular, yang mati dimakan buaya, yang mati ditelan ikan, dan lain sebagainya, semua dijadikan lagi oleh Allah, diciptakan bulat lagi seperti ini. Maka mereka semua berdiri di atas tempatnya masing-masing. Jadi dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Isa pun dibangkitkan dalam keadaan yang luar biasa. Nah, jadi maksudnya kita di sini diperingatkan oleh Allah supaya mengagumi ciptaan Allah itu seperti ini. Kita kagum kepada apa yang Allah terangkan. Ini baru 1 ayat, belum lagi nanti ayat-ayat yang lain. Kalau kita lihat, kita renungkan,
kita camkan, maka kita akan merasa kita ini kecil, nggak ada apa-apanya kita ini. Allah lah yang maha besar. Bagaimana kita nggak mau tunduk kepada Allah yang begitu besarnya, yang punya segala-galanya? Kalau kita membangkang, kita masih mau pakai cara kita sendiri, mau ikutin pikiran sendiri, nggak peduli apa kata Allah, berarti kita ini orang yang nggak tahu diri. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan ini satu ayat berupa pertanyaan, tetapi insya Allah kita bisa merenung, dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjadi orang yang menerima kehebatannya Nabi Isa sejak dilahirkan, dimatikan, dan kemudian dibangkitkan dalam keadaan hidup, dan seperti kita juga semuanya demikian adanya. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa sudah terjawab oleh saya, ya, kurangnya atau lebihnya mudah-mudahan dimaklumi oleh Allah Ta'ala, dimaafkan oleh Allah. Dan kalau memang mau dijelaskan lagi tafsirnya, tentunya perlu waktu yang panjang. Biar cuma satu ayat bisa 2 jam kita menerangkan ini, tetapi walaupun singkat insya Allah sudah dipahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, barangkali sudah jam 9:30. Alhamdulillah waktu kita sudah diluangkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, termasuk juga saya. Semoga kita dipandang mulia oleh Allah, karena pada malam hari ini kita sedang mencari keridhaan Allah, dan insya Allah, Allah sekali lagi, Allah ampuni dosa-dosa kita. Baik ibu-ibu, seperti yang tadi Mas Aji katakan, kita harus tutup majelis kita dengan doa seperti biasa. Sebelumnya kita ini baca Fatihah barangkali ya, kita Fatihah sekali lagi. Kita doakan yang sudah meninggal dunia, yaitu Bapak Haji Agung Sutadi, yaitu Ibunda Mbak Yani, dan mertuanya Bapak Iskandar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya. Kemudian juga Ibu Hajah Sri Sumiati binti Wonosorejo, mudah-mudahan juga Allah luaskan kuburnya, diampuni dosanya, dijadikan raudhah min riyadhil jannah. Yang lagi sakit yaitu Ibu Wati Santa Monica, masuk ke rumah sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesembuhan. Dan juga Ibu Sukinah, ibundanya Mas Aji, mudah-mudahan Ibu Sukinah diberi kesembuhan, kesehatan, Mas Aji juga diberi kesabaran dan keberkahan, dan juga rumah tangganya demikian adanya. Kemudian juga Ibu Mariam Suparjo, semoga Allah angkat penyakitnya, sehat badannya, panjang umurnya, lapang dadanya, banyak sabarnya, dikuatkan iman dan Islamnya, semoga bagus amalnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dalam kesabaran, tetap iman, mati dalam husnul khatimah. Dan juga kita mohon Ibu Yati Jauhari yang lagi sakit, sekarang berada di Bogor. Alhamdulillah saya menengok beliau, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesembuhan, keluarganya diberikan kesabaran, biar panjang umur dalam taat pada Allah. Tentunya ibu-ibu juga bapak-bapak yang hadir di sini, nggak semuanya orang sehat, pasti ada yang lagi sakit ya. Saya lihat ada yang lagi sakit kakinya dari tadi, bapak-bapak juga ada yang sakit kaki rupanya. Mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah, diberikan kesehatan, kesembuhan. Sakit-sakit sedikit nggak apa-apa, karena sakit itu menghapus dosa-dosa kita. Akan didekatkan diri kita kepada Allah kalau kita redha menerima semuanya. Semoga Allah memberi kesehatan kepada kita semuanya. Dan juga Bapak Al-Ustadz Iskandar sebagai pimpinan majelis taklim kita doakan biar sehat, biar diangkat penyakitnya. Bapak Farhat biar sehat, Bapak Edot diberikan kesehatan, Mas Aji juga diberikan kesehatan. Sekali lagi Ustadz Najib, semoga Allah Ta'ala pelihara kesehatannya, diberikan keberkahan ilmunya. Al-Ustadz Said juga mudah-mudahan Allah pelihara kesehatannya, dipanjangkan umurnya. Dan juga bapak-bapak yang lain yang selalu menegakkan majelis taklim ini, ibu-ibu juga demikian adanya. Semoga sekali lagi kita mohon kepada Allah, Allah beri kita kesehatan dan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah iftah lana abwabal khair. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma barik fi auladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna ya Allah
Allah innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.